bertanya. Baik, Mas Bambang, jadi ini UMKM, jadi Sendang Roso. Sendang Roso ini selain wadah untuk wisata kuliner, ada juga kegiatan di bidang seni. Boleh tahu nggak siapa aja itu kegiatan di bidang seninya itu? Iya, baik. Sebenarnya awalnya ini dari teman-teman ketika pandemi ya. Ketika pandemi tutup, kemudian saya pernah nih sama Supri, saya tantang, ayo kita bikin kolaborasi musik deh. Awalnya dia nggak mau. Wah, apa sih nanti hasilnya? Saya panggil nih berdua. Saya ajak ngobrol, terus ini saya bongkar, ini jadi tempat rekaman, tempat ya syuting, tempat ini akhirnya berjalan dari 2 orang, 3 orang berkumpul lah sampai sekarang kalau nggak salah 22 ya. 22 udah orang banyak tim kreatif banget. ya di Sendang Roso ya. Nah, aktivitas yang kita adakan sebenarnya kita mengangkat juga pelaku-pelaku UMKM dan seni. Oh gitu. Ya, pelaku UMKM seni itu pertama, kemudian yang kedua kita mengangkat seni budaya dan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Ya, seperti itu. Kira-kira kegiatan, ini kan kegiatan yang berada di Sendang Roso. Iya. Ada nggak kira-kira yang kegiatan di luar kulinernya ini ya, di luar UMKM-nya, kegiatan yang memang hasil wadah dari Sendang Roso ini ditampilkan di luar gitu? Ada, kita juga sudah memproduksi beberapa lagu, terutama lagu ciptaan karya teman-teman dari SR ya. Itu ada lagu Sendang Rosonya karya Mahmud. Itu ciptaan sendiri, bukan cover ya? Bukan, kita bukan cover. Jadi kita kalau nggak salah sudah ada 23 lagu. Ini masih menanti kalau nggak salah mungkin sekitar 10-an lagu lebih. Apa yang bisa kita gunakan dari rekan-rekan kerjasama ini ya dimanfaatkan terlebih dahulu. Memang karena kita sumber daya kekuatan ekonomi kita masih lemah, tapi dengan ini kita yakin bahwa ke depan apa yang sudah kita tanam mudah-mudahan Tuhan berkenan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita bersama. Seperti keren itu. Banget, Mas Bambang. Anda ini selain pelaku UMKM, kemudian seorang seniman juga saya tanya. Saya boleh tanya basicnya Anda. Ini sebenarnya Anda ini senimannya ini tuh lebih kemana? Lebih ke musik kah, atau lebih ke tata gerak, atau memang bagaimana gitu loh? Pasti kan ya kalau setiap orang yang ada darah seninya itu pasti ada salah satu hobi berarti ya. Seperti hobi kah itu? Iya, kalau saya sebenarnya seninya suka seni menulis, Mbak. Oh, menulis. Iya, seni menulis, karena saya juga udah menerbitkan beberapa buku, bahkan udah dicetak Kanisius dan dipakai kemarin dicetak 5.000 eksemplar ya. Keren. Ya, itu terus awalnya saya memang menulis puisi, menulis cerita, kemudian menulis buku-buku. Kemudian saya menekuni keyboard dulu, belajarnya sama Om Supri ya. Oh, ya, waktu kuliah di Unja sama beliau juga di sana ya. Ya, terus jadi beliau yang main musiknya. Ya, itu waktu kuliah itu adik tingkat saya kakak tingkatnya. Oh, satu kampus berarti? Satu kampus di Unja. Kebetulan saya ngambil bahasa Indonesia, tapi saya kuliahnya STM jurusan mesin. Ya, ke bahasa Indonesia. Ya. Jauh itu kayak nggak teguran gitu. Jadi ngajarnya malah seni budaya. Memang itu tidak bisa difokuskan kadang-kadang ya Mas ya. Ya, sarjananya ini terjunnya ke dunia ini, dan itu manusiawi sekali. Lanjut. Kemudian dari menulis itu berapa buku sih yang udah terbit? 3, kita sudah menerbitkan 3 buku. Dan itu sudah ada di pasaran? Sudah di pasaran, iya. Nasional punya jatuhnya? Iya, kalau yang terakhir itu malah di Kanisius, diterbitkan Kanisius. Itu untuk kelas 3 SD itu udah dipakai di Bogor, kemudian di Papua juga. Mantap. Di Jakarta, di Jogja juga, di Jambi. Oh, keren. Dan dijual di Gramedianya ada. Oke. Mas Bambang, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol karena masih banyak yang ingin saya pertanyakan. Saya mau kembalikan dulu sebentar. Oke, para pemirsa semua dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih banyak lagi tentang lebih privacy lagi Mas Bambang, lebih ke pribadinya lagi Mas Bambang dan keluarga. Karena tadi kita udah tanya-tanya masalah Sendang Roso dan lain sebagainya. Dan jangan kemana-mana, tetap di ngobrol santai bareng saya Eka Nurdayani. Nomor situ langsung hubungi dan langsunglah pesan
apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian ingin bertanya alamatnya, saya akan langsung bertanya kepada Mas Bambang. Mas Bambang, saya mau tanya dong, ini alamatnya di mana? Mungkin para pemirsa ingin tahu, yang nggak tahu ya, yang dari luar kota pengen tahu Sendang Roso di mana sih, alamatnya di mana? Silakan Mas Bambang. Alamat Sendang Roso itu ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 7 ya. Itu tepatnya di Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Benar. Ya, nggak jauh dari bandara, juga nggak jauh dari Polda Jambi. Oh gitu ya. Jadi patokannya Polda Jambi lurus saja gitu. Ya. Yang buat di luar kota ya mungkin di kabupaten yang nonton acara ini kalau ingin mampir ke Sendang Roso, pokoknya patokannya di Polda, langsung lurus arah mau ke bandara. Ya, sebelah kanan ya Mas? Sebelah kanan. Kalau dari pasar. Nah, kalau dari pasar. Kalau dari bandara mungkin yang dari luar kota lagi sebelah kiri ya. Sebelah kiri, betul. Benar sekali. Lanjut kita Mas Bambang ya. Baik ya. Oke, kita kan mengetahui nih bos Mas Bambang ini seorang guru ya yang saya tahu. Iya. Guru aktif ya? Guru aktif. Guru aktif ya Mas ya? Yang mengajar di salah satu sekolah swasta di Jambi. Boleh tahu nggak sekolahnya di mana ngajarnya? Boleh lah ya tahu ya. Walaupun nggak ditulis di sini nggak boleh tanya, sama tanya baik, ya. Sekolahnya di mana? Saya udah 2 kali nih ya. Jadi yang pertama dulu di SMP SMA Pelita Raya itu saya hampir 11 tahun. 11 tahun. Ya, kemudian sekarang dari tahun 2015 saya sekarang bergabung di Yayasan Regina Pacis Cabang Jambi atau SD Sabiru 1. Oh, ya, saya ngajar di sana. Ngajar di sana. Itu mata pelajaran apa? Untuk saat ini tematik. Jadi ada matematika juga, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni. Oh, gitu. Ya, siap. Jadi itu tingkat menengah apa ya? Sekolah dasar atau? Sekolah dasar. Sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Jadi Mas Bambang guru di sekolah dasar di SD Sabiru 1 Jambi. Jambi. Nah, selain melakoni sebagai guru, tenaga pengajar, Mas Bambang ini seorang seniman. Saat ini tengah menjalankan casting sebagai pengusaha. Pengusaha ya Mas ya? Pengusaha kuliner. Kemudian kira-kira bagaimana Mas Bambang, mengapa sih dari dunia pendidikan yang kita tahu itu part-partnya berbeda ya dengan usaha bisnis ini, kenapa tiba-tiba tertarik? Dari ini banyak banget loh, saya pikir dari seniman ke kuliner oke lah. Kalau ini dari tenaga pengajar, kemudian seniman, tiba-tiba terjun ke dunia kuliner. Nah, apa sih yang menurut Mas tertarik? Awalnya termotivasi itu dari mertua. Dulu kan saya membantu mertua saya bersama istri jualan mie ayam Pak D di Mayang itu. Jadi kalau sore kan bantu di sana. Jadi saya pulang ngajar itu sama istri bantu waktu itu jualan mie ayam masih di Puri Mayang sana, mie ayam Pak D. Ya. Oh, mie ayam. Ya. Jadi saya ya cuci mangkok ya biasa gitu kan, ngelap meja jadi waiters. Saya nggak malu dan berawal dari itu punya motivasi, terus diajak waktu itu temen, ayo kita buka kuliner ya, oke gitu kan. Nah kita coba, nah ya sekarang juga harus kita jalani, mau seperti apapun kita harus kita jalani. Ya kan semoga dengan ini ya kita berharap Tuhan memberikan yang lebih baik gitu kan ke depan. Ya seperti itu Pak. Jadi memang awalnya membantu mertua. Kegiatan membantu mertua, jual mie ayam, maka tercetuslah membuka usaha kuliner di sini. Ini pasti dulu ya, cari-cari tempat dulu atau bagaimana? Atau memang udah ada tempatnya nih, kamu tinggal ngelola, atau Mas Bambang survei dulu kemana-mana nih cari tempat? Awalnya sih recommended dari temennya, diajak kerja sama bareng sama temen, ya udah kita ikut aja gitu kan. Awalnya kita sebagai penanam saham, kemudian beliau yang menjalankan, tapi di tengah perjalanan beliau undur diri gitu kan. Jadi ya mau tak mau kan kita harus meneruskan. Nah, iya benar. Dari situlah saya bersama keluarga dan istri ya juga akhirnya terjun langsung. Ya. Jadi sendirilah mengelola ini ya. Betul. Ya. Berarti tempat ini waktu pertama kali ditemukan itu Mas Bambang bersama rekanan atau Mas Bambang udah terima bersih nih saya ada tempat, ayo kita ngelola tuh gimana? Waktu itu sih recommended dari teman itu. Iya, ini ada tempat nih gitu kan. Oh udah, berarti Mas nggak perlu cari lagi berarti ya. Terus saya coba tengok, ya udah deh. Kita bangun aja, kita coba teruskan. Itu sekitar tahun berapa Mas? 2019. 2019? Ya, tepatnya bulan Oktober. Ya, bulan Oktober kita udah mulai persiapan. Terus kita udah shop opening waktu itu ya. Shop opening itu di bulan
November. Betul. Baru grand openingnya di bulan Desember. Iya. Jadi sebelum opening itu pasti ada kayak semacam iklan atau pemberitahuan bahwa di sini akan ada tempat makan, tempat resto. Itu setelah berdirinya Sendang Roso atau sebelum Sendang Roso berdiri udah ada pemberitahuan ke layanan masyarakat atau bagaimana bahwa akan ada ini? Kita pas grand opening itu. Ya. Jadi langsung sekali jalan ya? Sekali jalan. Ya. Jadi persiapannya tuh memang langsung mublek langsung jalan. Karena juga waktu itu kita mencari nama untuk Sendang Roso itu kan baru kalau nggak salah tanggal 23 itu. Tanggal 23? Iya 23 Desember kita baru dapat nama, 27 Desember terus baru kita grand opening. Grand opening itu. Jadi, tapi tetap sama rekanan itu waktu masih sudah sendiri. Sudah sendiri ya, wah. Ya. Itu waktu pas buka usaha. Waktu itu kan belum pandemi ya? Belum ya. Jadi sayang banget 2 bulan berjalan. Berjalan terus pandemi. Ya betul tadi udah diceritakan juga.